Selamat siang, kami dari Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Sesorong Raya dalam rangka menyikapi sidang keempat tahanan politik NRFPB yang akan disidangkan di Makassar pada esok hari. Untuk itu kami melakukan rilis pers. Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi bebaskan 4 tapol Papua dan kembalikan ke Sorong. Sejak diskriminasi dan ditahan pada bulan April lalu, 4 orang aktivis Papua dari organisasi Negara Federal Republik Papua Barat NRFPB, Bapak Abraham Goram Gama, Bapak Nixon Mai, Bapak Mati Sangkek, dan Bapak Peter Obaha masih terus menjalani proses sidang di Pengadilan Makassar hingga saat ini. Dan proses sidang ini telah memasuki tahap akhir, yaitu sidang pembaca tuntutan oleh jaksa penuntut umum, yang kemudian akan dilanjutkan pada sidang pembelaan atau pledoi sebelum akhirnya hakim memutuskan. Namun begitu, hingga saat ini tidak ada satupun bukti-bukti yang menguatkan sangkaan JPU terhadap 4 orang aktivis Papua, bahwa 4 orang aktivis Papua sama sekali tidak melakukan makar seperti yang dituduhkan, dan hanya melakukan upaya-upaya damai, yaitu mengajukan surat perundingan damai kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua, sehingga sangkaan JPU terhadap 4 orang aktivis Papua adalah tidak mendasar sama sekali. Ini dibuktikan bukan hanya dengan ketiadaan bukti fisik yang mendukung, tetapi juga dari keterangan ahli. Tanggal 16 Oktober 2025, saksi ahli yang dihadirkan di ruang sidang yaitu ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada UGM, Dr. Muhammad Fatilah Akbar SHLM, menyatakan bahwa tindakan makar harusnya merupakan tindakan melawan hukum. Sementara mengundang pemerintah untuk berdialog, apalagi dengan cara damai seperti yang dilakukan oleh 4 orang aktivis, bukanlah perbuatan makar. Sebagai contoh, menurut ahli, bisa dilihat saat reformasi 1998 bahwa banyak orang berteriak soal negara federasi, namun hal itu tidak dikategorikan makar selama itu tidak diikuti dengan perbuatan melawan hukum. Kemudian saksi ahli menggarisbawahi bahwa penggunaan atribut saat mengajak dialog damai dengan pemerintah juga tidak serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apalagi itu juga tidak diarahkan untuk melawan hukum. Dialog adalah cara paling damai dalam negara demokrasi, maka sudah seharusnya tidak bisa dikategorikan sebagai makar. Sebelumnya juga demikian saat kepolisian Resor Kota Sorong melakukan tindakan penangkapan dan penggeledahan di rumah Bapak Abraham Goram Gaman, tidak ditemukan bukti-bukti apapun kecuali 1 helai baju bermotif bintang kejora dan juga dokumen ajakan perundingan damai. Hanya itu, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai tindakan makar. Hal ini dibuktikan dengan penolakan dari Kejaksaan Negeri Kota Sorong berkas yang diajukan oleh Kapolresta Kota Sorong dengan alasan bukti-bukti pendukung tidak kuat dan harus ditambah lagi sebelum keempat tapol disidangkan. Ketiadaan bukti ini sejak awal sudah terbaca dengan ketakutan berlebihan dari kepolisian Resor Sorong Kota dan Pengadilan Negeri Kota Sorong yang tidak berani menggelar sidang di Kota Sorong dan justru memindahkan sidang ke Makassar. Bahkan alasan-alasan yang dilampirkan juga tidak tepat sama sekali dan mengandung unsur penipuan. Sebagai misal, alasan pemindahan ke Kota Makassar adalah karena Kota Sorong sedang dilanda bencana alam dan gangguan keamanan.
Alasan ini sepenuhnya merupakan penipuan, sebab Kota Sorong tidak pernah dilanda bencana alam apapun dan juga tidak terjadi gangguan keamanan apapun. Sehingga alasan ini hanya sebagai upaya cuci tangan pihak kepolisian serta pihak pengadilan Kota Sorong karena telah menahan orang yang tidak bersalah. Kami menilai bahwa karena ketiadaan bukti-bukti yang bisa dikategorikan sebagai tindakan makar, maka 1. Mendesak Yang Mulia Hakim untuk menolak semua tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2. Mendesak Yang Mulia Hakim untuk memvonis bebas keempat aktivis Papua yang berjuang secara terhormat dan damai untuk menyelesaikan konflik Papua yang berlangsung selama yakni sejak tanggal 19 Desember 1961 hingga hari ini. 3. Segera pulangkan kembali keempat aktivis Papua yang ditahan di Makassar ke Kota Sorong dan hentikan semua teror serta intimidasi terhadap keluarga aktivis baik yang berada di Makassar maupun yang berada di Sorong. 4. Penjarakan pelaku pelanggaran HAM dan bebaskan seluruh aktivis dan kawan-kawan kami di seluruh Indonesia. 5. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis. Demikian pernyataan sikap ini kami bacakan untuk menjadi perhatian kita bersama. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sorong 3 November 2025. Koordinator Umum Simonau.